السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terindah di dalam hidup kita ketika kita berkisah tentang orang yang paling kita cintai, atau mendengarkan kisah orang-orang tercinta dan manusia yang paling kita cintai, karena itu adalah agama dan kewajiban, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang mukmin tidak boleh merasa jemu dan bosan untuk membaca atau mendengar serta mempelajari kisah-kisah kehidupan nabinya yang mulia. Setiap peristiwa yang terjadi di dalam kehidupannya adalah keteladanan, penuh hikmah dan pelajaran-pelajaran berharga. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah, keteladanan, contoh hasanah yang baik. Maka kita lanjutkan kembali pagi menjelang siang ini pelajaran sirah kita di pertemuan ketiga ini dari kitab Al-Fusul fi Ikhtisari Siratir Rasul. Silahkan buka halaman 54 ya. Halaman 54, faslun fitnatul mu'minina min ahli Makkah wal hijratu ilal Habasyah. Seperti biasa, saya akan bacakan kitab karangan Al-Imam Ibnu Katsir ini, kemudian nanti saya terjemahkan, lalu kita jelaskan mana yang perlu dijelaskan dan kita petik kesimpulan-kesimpulannya. Qala Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullahu taala, faslun, fasal, fitnatul mu'minina min ahli Makkah wal hijratu ilal Habasyah. Fitnah, apa itu fitnah? Kalau dalam bahasa kita, istilah fitnah itu sesuatu yang dituduhkan tidak sesuai dengan faktanya. Ang fitnah mah, kan gitu. Nah, fitnah dalam bahasa Arab itu bisa berarti ujian. Jadi ujian
kaum mukminin yang mereka terima dari ahlu Makkah. Ujian, cobaan ya. Pernah dengar istilah fitnatul kubur? Pernah ya? Yang dimaksud fitnatul kubur itu ujian, pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat kepada orang yang dikuburkan. Disebut fitnah juga, ujian. Dan fitnah juga berarti sesuatu kondisi dan keadaan yang kacau balau, samar-samar, ya, samar-samar, sehingga sulit seseorang membedakan antara yang hak dan batil. Maka ada sebutan, barangkali antum pernah dengar, fitnah akhir zaman. Itu kondisi-kondisi dan keadaan menjelang hari kiamat, di mana di sana terjadi kondisi dan keadaan yang berat, kacau, samar-samar, perpecahan dan segala macamnya, perselisihan, sehingga seseorang sulit membedakan antara yang hak dan batil. Adapun yang di sini di kitab kita ini, yang dimaksud fitnah di sini adalah ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman dari penduduk Mekah yang masih kafir, musyrikin, berupa siksaan, gangguan, intimidasi, celaan, azab dan semisalnya. Wal hijratu ilal Habasyah, dan hijrah ke negeri Habasyah. Negeri Habasyah itu kawasan di Ethiopia dan Eritrea. Ethiopia, Eritrea itu di benua Afrika. Ya, itu mereka berdampingan itu. Sekarang ada dua negara, Eritrea dan Ethiopia. Itu kawasan itu disebut Habasyah. Ada di seberang Laut Merah. Jadi kalau Arab Saudi nyeberang Laut Merah, ketemu itu daerah situ. Dan di daerah itu, Ethiopia itu juga ada sungai Nil yang menyambung sampai ke Mesir. Karena Mesir itu juga di atas ya, di bagian Afrika juga. Qala al-Imam Ibnu Katsir, al-Imam Ibnu Katsir berkata, silakan dikasih baris. Walamma ishtadda azal musyrikina ala man amana walamma, dan tatkala. Lamma itu tatkala, kalau dia masuk ke fi'il madhi, setelahnya fi'il madhi maka artinya tatkala. Dan tatkala ishtadda, semakin keras. Ishtadda itu keras. Aza, gangguan-gangguan. Al-musyrikin, orang-orang musyrikin. Ala, atas man, orang-orang amana yang beriman. Jadi kata Al-Imam Ibnu Katsir, tatkala semakin keras gangguan-gangguan orang-orang musyrikin terhadap siapapun yang beriman ketika itu, wa futinu minhum jama'atan, dan di antara mereka, di antara orang-orang yang beriman itu ada yang futinu, diuji, disiksa, diazab, jama'atan, sekelompok dari mereka. Masya Allah, jazakallah khair. Semakin lasuh kajian kita.
Jadi ada sekelompok dari kaum muslimin itu, kaum mukminin yang disiksa, diazab. Hatta innahum kanu yasbirunahum. Hatta innahum kanu yasbirunahum. Hatta sehingga innahum sesungguhnya mereka orang-orang musyrikin kanu yasbirunahum memenjarakan orang-orang yang beriman. Jadi ditangkap sebagiannya yang lemah, yang miskin, yang hamba sahaya, itu mereka tangkap, mereka penjarakan. Wa yulqunahum fil harri, wa yulqunahum fil harri, wa yulqunahum artinya dan mereka lempar, mereka buang, mereka campakkan. Fil harri, di tengah panas terik. Jadi saudaraku, Imam Ibnu Katsir menggambarkan bentuk-bentuk siksaan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin kepada sebagian mukminin. Ada yang ditangkap, diseret, lalu diikat dan diletakkan di atas bebatuan di bawah terik panas matahari. Seperti Bilal, kemudian juga Sumayyah dengan suaminya Yasir dan anaknya, putranya bernama Ammar. Masya Allah ya, jazakallah khair. Ada dua nih, mau panas mau dingin, jadinya panas dingin. Dan lain-lainnya dijemur di bawah terik matahari. Dan panasnya di sana beda dengan di sini, wahai saudaraku. Apalagi di Madinah itu panas. Kalau musim panas di Arab Saudi itu di sebagian tempatnya sampai 40 derajat. Bahkan ada yang lebih. Kaca-kaca mobil itu memuai bisa pecah. Kalau di puncak-puncak musim panas, maka sering retak-retak. Kita bisa bayangkan bagaimana seseorang dijemur di panas terik itu, dibaringkan di atas bebatuan, panasnya. Kalau sedang kita siang bolong aja di musim panas, jalan di aspal itu tanpa alas kaki nggak sanggup kita. Ini bagaimana? Bukan aspal, batu. Panas terik di sana itu. Telur aja kalau di puncak musim panas itu bisa masak di luar itu. Nah, bayangkanlah. Dicampakkan, mereka letakkan di bawah panas terik. Wa yad'una as-sakhrata wa yad'una as-sakhrata al-'azimata ala sadri ahadihim fi shiddatil har. Artinya wa yad'una, dan mereka meletakkan as-sakhrata, batu al-'azimata yang besar, ala di atas sadri, dada ahadihim, salah seorang mereka, fi syiddatil har, di saat panas yang bersangatan. La ilaha illallah. Ini Bilal ya. Bilal itu mereka ikat, mereka baringkan di bawah terik matahari. Mereka ambil batu yang besar, mereka letakkan di atas dada. Kepanasan, haus, diletakkan batu. Bayangkan siksanya. Dan dipaksa dia untuk mengakui berhala-berhala orang-orang musyrikin itu, Lata, Uzza, Manat dan lain-lainnya, sebagai Tuhan selain Allah.
Tetapi Bilal tetap tegar di atas keimanannya. Dia hanya mengucapkan ahadun ahad sambil mengisyaratkan dengan jari telunjuknya, bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking kerasnya siksaan itu, sampai-sampai kata Ibnu Katsir, hatta inna ahadahum idza utliqa, hatta sehingga inna sesungguhnya ahadahum salah seorang dari mereka, yaitu orang-orang beriman yang siksa itu, idza apabila utliqa dibebaskan setelah disiksa lalu dilepas ikatannya, la yastati'u an yajlisa min syiddatil alam, la yastati'u tidak bisa, tidak sanggup lagi an yajlisa duduk min syiddatil alam, min syiddatil alam, saking kerasnya, saking kuatnya rasa sakit yang dirasakannya. Nggak sanggup lagi duduk, terbaring aja udah, lemas, haus, sakit, semuanya menjadi satu. Fayaquluna li ahadihim, allatu ilahuka min dunillah, fayaquluna, maka mereka berkata, li ahadihim, kepada salah seorang dari kaum mukminin yang mereka siksa itu. Jadi mereka paksa, maksudnya mereka paksakan, mereka katakan kepada salah seorang dari orang-orang yang beriman itu, Allatu, Lata, maksudnya berhala mereka itu, namanya salah satu nama berhalanya adalah Lata atau Latu. Lata adalah Tuhanmu selain daripada Allah. Ayo ucapkan, dia paksa, mereka paksa. Ayo ucapkan bahwa Lata adalah Tuhan kamu selain daripada Allah, maka kamu akan kami bebaskan. Kamu tidak akan kami siksa. Dipaksanya kaum mukminin itu agar murtad, kufur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan kesyirikan. Maka ada di antara kaum mukminin itu yang terpaksa, dia tidak tahan lagi, siksanya berat, terpaksa, tapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Lisannya terpaksa mengatakan na'am ya. Sampai ada anak kerbau lewat pun, anak sapi lewat, dipaksa, ha, ini Tuhan kamu, ayo, kalau tidak disiksa lagi. Karena nggak tahan lagi siksaan, terpaksa ada juga yang mengatakan na'am ya, tetapi itu karena keterpaksaan, hati mereka tidak. Di antaranya Ammar, ya, sahabat Ammar bin Yasir, sehingga ketika dia sudah terbebas dari azab itu, dari siksaan orang-orang musyrikin, dia takut, khawatir bagaimana dengan keimanannya, mengadu dia kepada Rasulullah SAW, karena dia sudah mengucapkan itu. Tetapi dia juga menegaskan hatinya tetap meyakini dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turun surat di dalam Al-Quran, surah Al-Hijr kalau saya tidak salah, ya, di situ disebutkan wa qalbuhu mut illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang-orang yang dipaksa melakukan kekufuran, mengucapkan kekufuran, wa qalbuhu, dan hatinya mutmainnun bil iman, masih penuh dengan keimanan. Jadi itu karena keterpaksaan.
Maka wahai saudaraku, tidak semua orang yang melakukan perbuatan kufur langsung divonis kafir. Nah, bisa jadi dia terpaksa, misalnya kayak ini. Sahabat ini terpaksa, kalau enggak dia enggak tahan lagi, enggak sanggup. Manusia punya batas kesanggupan terhadap ketahanan diri dia. Maka terpaksalah dia mengatakan itu na'am agar berkurang siksa dan azab itu. Ada yang kuat sabar sampai dia meninggal, mati, syahid. Seperti Sumayyah ibunya. Kita lanjutkan. Wa fayaqulu mukrahan na'am. Lalu ia menjawab karena terpaksa. Fayaqulu berkata atau menjawab mukrahan terpaksa. Lalu dia menjawab karena terpaksa, na'am ya. Wa hatta innal ijla la yamurru. Dan sehingga sesungguhnya ijl, sapi, la yamurru, lewat di dekat mereka. Fayaquluna, lalu orang-orang musyrikin itu mengatakan, hadza ilahuka min dunillah, ini Tuhan kamu selain daripada Allah. Disiksa dia, dipaksa dia mengatakan iya. Fayaquluna na'am, maka terpaksalah mereka menjawab ya. Ketika itu datanglah Abu Jahal. Nampak oleh dia Sumayyah sedang tergantung di kayu, dijemur, dibawa terik, dicambuk, disiksa, dipukul. Diambilnya tombak, lalu ditikamkannya kepada Sumayyah, ditusuknya, tembus di kemaluannya, dan gugur dia sebagai wanita pertama yang syahid, dibunuh oleh Abu Jahal. Wanita pertama yang syahid karena membela agama adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Wa marra al-khabithu aduwullahi wa marra al-khabithu, putus. Hah? Apa? Alarm. Wa marra al-khabithu aduwullahi Abu Jahlin Amru bin Hisham. Wa marra, dan lewatlah. Wa dan marro, lewat. Lewatlah al-khabith, laki-laki keji. Al-khabith itu laki-laki keji. Aduwullahi, musuh Allah, yaitu Abu Jahal, namanya Amru bin Hisham. Jadi nama Abu Jahal itu Amru bin Hisham. Bisumayyah Ummu Ammar, lewat di hadapan Sumayyah, ibunya Ammar, istrinya Yasir. Wa hiya tu'adzabu wa zawjuha wa ibnuha. Wa hiya, dan dia Sumayyah, tu'adzab, sedang disiksa. Jadi orang sudah menyiksa Sumayyah itu. Wa zawjuha, begitu juga suaminya Yasir. Wa ibnuha, dan anaknya Ammar disiksa. Mereka sekeluarga disiksa. Kenapa mereka disiksa? Karena beriman kepada Allah, karena mentauhidkan Allah. Pernah Rasulullah SAW lewat melihat keluarga Yasir ini disiksa. Rasulullah nggak bisa berbuat apa-apa. Rasulullah sendiri kalau bukan karena Allah yang melindunginya melalui pamannya Abu Thalib, maka sudah diusik dan diganggu oleh orang-orang musyrikin. Tapi mereka nggak berani karena ada Abu Thalib. Rasulullah melihat Ammar bin Yasir, melihat Sumayyah, melihat Yasir disiksa. Rasulullah SAW berkata kepada mereka, sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabar
Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya perjanjian kita adalah surga. Tempat kalian adalah surga. Dijanjikan langsung surga. Sehingga semakin kuat dia, semakin teguh. Nah, di sini wahai saudaraku, kita manusia ini butuh motivasi, butuh semangat dalam menjalankan agama, menegakkan kebenaran. Saat kita mendapatkan ujian dan cobaan, kita butuh ada motivasi dan semangat. Kalau dahulu mereka ada Rasulullah SAW, kalau sekarang kita ada Kitabullah dan juga hadis-hadis, Rasulullah SAW membaca sirah seperti ini juga memberi semangat kepada kita, agar kita semakin kuat untuk memegang teguh kebenaran agama kita. Kemudian juga pelajaran juga, wahai saudaraku, menghadapi ujian dan cobaan itu, dalam menegakkan dan membela agama, kita dituntut untuk sabar. Bahkan kadang orang mengatakan, sabar sampai kapan Ustaz? Sabar kan ada batasnya. Bahkan sabar sampai mati. Lihat Sumayyah, tidak harus berontak dan segala macam. Sampai kapan kita sabar? Kita harus berperang, harus ini. Tidak. Kondisi kaum muslimin ketika itu lemah sedikit. Mereka tidak punya apa-apa, tidak memiliki kekuatan. Lebih baik kita melawan, mati daripada disiksa. Nggak bisa juga, mereka kondisinya nggak bisa. Jadi mereka hanya bisa bersabar. Dan itu ujian, Allah tidak akan sia-siakan. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, bersabarlah hai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kalian yang telah dijanjikan adalah surga. Nah, ketika itu Abu Jahal Amr bin Hisham, salah seorang tokoh musyrikin Quraisy waktu itu, lewat dia yang paling memusuhi Islam, musuh Allah, lewat di hadapan Sumayyah yang sedang disiksa bersama suami dan anaknya. Kemudian kata Ibnu Katsir, fata'anaha bihirbatin fi farjiha. Maka ditikamnya lah Sumayyah itu dengan hirbah, tombak pendek, di bagian kemaluannya. Begitu jahatnya dia, bencinya dia. Faqatalaha, maka dia membunuh Sumayyah radhiyallahu anha wa an ibniha wa zawjiha. Semoga Allah ridha kepada Sumayyah, kepada putranya dan suaminya. Maka wafatlah dia, gugurlah dia dalam siksaan tersebut, dan dialah wanita syahid pertama di dalam Islam. Sebagian kaum muslimin ada yang tidak disiksa, seperti Abu Bakar. Abu Bakar ini tidak berani orang Quraisy menyiksanya, menghukumnya, karena dia tokoh dan orang kaya. Dulu di sana orang menilai dengan harta juga, zaman jahiliyah itu. Jadi menilai seseorang dengan harta itu adalah penilaian jahiliyah. Yang kaya itu akan dihargai, dimuliakan, kuat. Mereka butuh juga. Jadi Abu Bakar, mereka nggak bisa melawan Abu Bakar. Tapi pernah Abu Bakar mereka siksa. Diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan Ibnu Katsir juga membawakan kisah ini di dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika itu sudah 2 tahunan berdakwah. Mereka waktu itu Rasulullah SAW mengajarkan Islam secara diam-diam, dan mereka berkumpul di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, salah satu kaum muslimin. Diam-diam mereka malam hari masuk ke rumah itu, diam-diam belajar di sana. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sering meminta kepada Rasulullah SAW diizinkan untuk berdakwah dengan terang-terangan, untuk diizinkan menyampaikan dakwah ini langsung kepada orang musyrikin. Rasulullah belum mengabulkan permintaan Abu Bakar.
Tapi Abu Bakar terus meminta diizinkan. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengizinkan kepada mereka untuk menyampaikan dakwah ini terang-terangan. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pergi menemui tokoh-tokoh musyrikin yang saat itu sedang duduk-duduk di hadapan Ka'bah. Mereka berkumpul di hadapan Ka'bah. Orang-orang musyrikin. Tampillah Abu Bakar berdiri di hadapan mereka dan berpidato, menyampaikan dakwah tauhid, menjelaskan tentang kewajiban mentauhidkan Allah dan mengajak mereka mencampakkan, meninggalkan kesyirikan. Maka Abu Bakar khatib pertama setelah Rasulullah SAW di dalam Islam. Melihat keberanian Abu Bakar itu, bangun semuanya orang-orang musyrikin itu, dan mereka keroyok Abu Bakar. Langsung dikeroyok, dipukul, dipijak, sampai kata Aisyah radhiyallahu anha, sampai nggak terlihat, nggak terbentuk lagi wajahnya itu, dan dia pingsan. Dan baru mereka meninggalkan Abu Bakar setelah datang keluarga Abu Bakar, karib kerabatnya dari sukunya, membelanya, melindunginya. Padahal orang-orang musyrikin, tapi kan mereka itu kesukuannya kuat, kekerabatannya. Mereka angkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika itu dia pingsan. Mereka bawa ke rumahnya. Baru dia siuman menjelang sore. Seharian dia menjelang petang. Seharian dia pingsan, begitu ngerinya siksaan dan pukulan orang-orang kufar Quraisy ketika itu. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu siuman pertama kali, kata-kata yang keluar dari lisannya, "Ma fa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia tidak peduli diri dia. Dia tidak memperhatikan diri dia yang baru saja siuman, penuh luka-luka wajahnya, badannya. Terbaring lemah. Tapi yang pertama ditanyakannya, apa yang terjadi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaannya? Dia tanya kepada keluarga yang ada di sekelilingnya. Ini dia keimanan. Ini dia cinta yang sesungguhnya yang ditunjukkan oleh beliau, bahwa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sekalipun harus mengorbankan diri dia. Bahwa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada agama, cinta kepada Allah membuat seseorang tidak lagi merasakan pedih, berat, sakit, derita yang dihadapinya. Nggak ada lagi, nggak terasa. Yang penting bagi dia bagaimana keadaan orang yang dia cintai. Sampai akhirnya ketika dia dikabarkan bahwa keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar dalam keadaan baik, baru dia tenang. Itu pun dia masih belum tenang lagi. Bahkan dia minta kepada ibunya, "Antarkan saya menemui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Waktu itu ibunya masih musyrik, bapaknya juga. Tapi dia minta diantar. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersembunyi bersama sahabat yang lainnya di salah satu rumah kaum muslimin. Dibawalah Abu Bakar, digandeng dia oleh dua orang, dibawa dia sehingga masuk ke rumah itu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, segera Rasulullah bangkit lalu merangkulnya, dan ketika itulah baru tenang Abu Bakar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat dan aman. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa kana as-Siddiq radhiyallahu taala anhu إذا مر بأحد من الموالي يعذب يشتريه من مواليه ويعتقه
Wa kana as-siddiqu, dan adalah Abu Bakar as-Siddiq, semoga Allah Ta'ala meridainya, idza, apabila marra bi ahadin, apabila dia melihat, dia lewat dan melihat, bi ahadin, salah seorang, minal mawali, dari budak-budak hamba sahaya, yu'adzabu, disiksa karena beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yashtarihi min mawalihi, maka yashtarihi, ia membelinya, kan budak, karena orang itu budak maka bisa dibeli. Abu Bakar membelinya dari tuan-tuannya, lalu memerdekakannya, wa yu'tiquhu, lalu memerdekakannya. Jadi Abu Bakar itu sering dia cari sahabat-sahabat yang disiksa seperti Bilal, kemudian ibunya Bilal, Hamamah, Amir bin Fuhairah, Ummu Umais, Zinnirah, Nahdiyah, dan putrinya, banyak lagi dibeli oleh Abu Bakar. Abu Bakar kaya sebagaimana tadi yang saya sebutkan. Dia beli, berapa harga budak ini? Berapa harga dia? Beli ke tuannya, sekian, dia bayar, dia merdekakan, sehingga terbebas dari siksaan tuan-tuannya. Minhum, di antara mereka yang dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar itu adalah Bilal, wa ummuhu Hamamah, dan ibunya Hamamah. Jadi Bilal dan ibunya itu mukmin, beriman, disiksa karena mereka adalah budak. Wa Amir bin Fuhairah, ini juga salah seorang yang dimerdekakan oleh Abu Bakar, dibeli dan dimerdekakan. Wa Ummu Umais, dan Ummu Umais. Wa Zinnirah, begitu juga Zinnirah, nama salah seorang kaum mukminin yang disiksa oleh tuannya lalu dibeli oleh Abu Bakar dan dimerdekakan. Wan Nahdiyah wa ibnatuha, Nahdiyah dan putrinya, wa ibnatuha, putrinya. Nahdiyah ini juga nama wanita muslimah yang disiksa. Wa Jariyah ibnu Adi, dan Jariyah ibnu Adi. Jariyah ini disiksa oleh Umar sebelum Umar masuk Islam, ya. Karena Umar yu'adzibuha, adalah Umar menyiksanya karena ia masuk Islam sebelum Umar memeluk Islam. Jadi Umar ikut menyiksa orang-orang Muslim waktu itu. Jadi karena banyaknya budak-budak yang dibeli dan dimerdekakan oleh Abu Bakar, ayahnya heran. Ayahnya Abu Quhafah menjadi heran. Maka ayahnya ini berkata kepada dia, "Hai anakku, saya perhatikan kamu ini memerdekakan budak saya yang lemah-lemah, yang tak berdaya, tak punya apa-apa. Coba engkau beli, engkau merdekakan budak-budak yang gagah, perkasa dan kuat, bisa jadi bodyguard-bodyguardmu, bisa jadi pelindung-pelindungmu." Maka Abu Bakar berkata kepada ayahnya, "Inni uridu ma urid." Aku lakukan ini sesuai dengan apa yang aku inginkan. Karena dia memerdekakan itu alasannya bukan apa-apa, melainkan karena ini saudara-saudaranya seiman, sementara ayahnya kan belum paham, ayahnya masih kafir ketika itu. Abu Quhafah. Di sini dikisahkan ini, perhatikan. Hatta qala lahu abuhu, Abu Quhafah,
hatta sehingga qala berkata lahu kepada Abu Bakar, abuhu ayahnya, Abu Quhafah yang bernama Abu Quhafah. Ya bunai, hai anakku. Ya bunayya, hai anakku. Itu panggilan kesayangan untuk anak. Ibni bisa juga, tapi kalau bunai itu panggilan kesayangan. Bunai itu sebenarnya bentuk panggilan untuk anak kecil. Diberikan juga kepada orang besar tanda sayang. Dia bentuk sighat tasghir. Ya. Wahai anakku, araka tu'tiku riqaban di'afan. Araka, aku melihatmu tu'tiku, memerdekakan riqaban di'afan, budak-budak yang lemah. Falau a'taqta qauman juldan yamna'unaka. Falau, lau artinya apa? Kalau. Jadi bahasa Arabnya kalau, lau. Kalau saja a'taqta, engkau merdekakan qauman, orang-orang, juldan yang kuat. Kalau saja engkau memerdekakan orang-orang yang kuat, yamna'unaka, mereka bisa menjadi pelindungmu, pembelamu. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar berkata, inni uridu ma urid. Sesungguhnya aku uridu ma urid. Sesungguhnya aku ingin melakukan apa yang aku inginkan. Saudaraku, ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar. Keutamaan Abu Bakar itu diantaranya yang pertama memeluk Islam ketika Rasulullah mendakwahkan agama ini. Kemudian keutamaan juga dia as-siddiq karena membenarkan Rasulullah SAW saat orang ragu dan mendustainya. Kemudian juga keutamaan beliau radhiyallahu anhu, Abu Bakar ini dari awal Islam dia memang sudah sering berinfak untuk Islam dan kaum muslimin. Suka berinfak, suka bersedekah, suka berderma, berkorban dengan hartanya. Lihat ini, dia beli dan dia merdekakan. Jadi ini keutamaan Abu Bakar yang tidak bisa dikalahkan oleh sahabat-sahabat yang lainnya, apalagi dalam bersedekah. Abu Bakar selalu terdepan dalam kebaikan. Umar radhiyallahu anhu pernah bertekad, saya akan kalahkan Abu Bakar. Saya akan kalahkan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin bersedekah, berinfak di jalan Allah, banyak orang yang berinfak. Datang Abdurrahman bin Auf, berinfak dengan harta yang banyak, dia letakkan di depan Rasulullah SAW. Datang Umar, dia bawa separuh hartanya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Umar, ini harta yang banyak, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Apa kata Umar? Aku sisakan untuk mereka separuhnya. Jadi dibagi dua hartanya oleh dia, separuh untuk keluarga, separuh untuk dia infakkan. Datang Abu Bakar, dia bawa semua hartanya, sehingga tidak ada lagi tersisa untuk keluarganya. Ditanya oleh Rasulullah SAW, ya Abu Bakrin, ma tarakta li ahlik, wahai Abu Bakar, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Qal, taraktu lahumullaha wa rasulah. Aku sisakan untuk mereka Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada lagi yang lebih berharga daripada itu. Dan tentunya keimanan keluarga Abu Bakar juga kuat, sehingga mereka pun siap untuk seperti itu. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Pagi-pagi itu. Man asbaha minkum sha'iman. Siapa? Enggak ada yang angkat tangan. Abu Bakar angkat tangan.
Saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, siapa hari ini di antara kalian yang sudah menjenguk saudaranya yang sakit? Enggak ada. Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah? Enggak ada juga yang berkata. Abu Bakar juga, saya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa kata Umar? Saya tidak akan pernah bisa mengalahkan Abu Bakar lagi. Maksudnya mereka ini berlomba-lomba dalam kebaikan, mengalahkan dalam kebaikan, bukan dalam hal-hal lain. Maka tidak ada Abu Bakar yang bisa mengalahkannya. Dari awal dia orang yang pertama masuk Islam selain dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Karena kalau yang pertama kali tentu Khadijah. Tapi selain dari keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di awal Islam beliau sudah banyak berinfak, di antaranya memerdekakan kaum muslimin yang masih dalam perbudakan dan disiksa oleh tuan-tuan mereka serta orang musyrikin. Fayuqal, maka ada pendapat yang mengatakan innahu nazalat fihi, sesungguhnya turun firman Allah Subhanahu wa taala tentang Abu Bakar ini. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Surat Al-Lail ya, ayat 17-18. Ada yang mengatakan ulama bahwa ayat ini turun mengenai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ayat 17 ya tadi gitu. Wa sayujannabuhal atqa, dan dia akan dijauhkan dari api neraka, yaitu orang yang paling bertakwa. Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang menginfakkan hartanya dan berzakat. Jadi ada ulama yang berpendapat mengatakan ayat ini turun tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi demikianlah gambaran keadaan kaum muslimin di awal-awal Islam. Banyak di antara mereka yang disiksa, diazab oleh orang-orang musyrikin. Ketika azab dan siksa itu semakin keras, sehingga banyak atau ada di antara sahabat itu yang tidak tahan lagi dengan siksaannya. Maka ketika itu Allah mengizinkan mereka untuk hijrah, menyelamatkan agama mereka. Diizinkanlah mereka hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri Habasyah ketika itu ada raja yang beragama Nasrani, yang berilmu, dan dia adil, tidak berbuat zalim walaupun terhadap orang yang berbeda agama dari dia. Najasyi, raja Habasyah. Apa kata Ibnu Katsir? Falamma ishtaddal bala'u, falamma ishtaddal bala'u, maka tatkala ishtadda, semakin keras, al bala'u, bala ya bala ya, bala musibah, ujian, cobaan, itu bala. Azinallahu ta'ala, azinallahu subhanahu wa ta'ala fil hijrati, Allah subhanahu wa ta'ala adina, mengizinkan, fil hijrati, untuk hijrah, ila, kepada atau menuju ardil Habasyah, negeri Habasyah. Wahia, dan letaknya adalah fi gharbi Makkah, di arah barat Mekah. Bainal baladaini, yang terletak di antara dua negeri. Yaitu
Sahari Sudan, padang pasir atau gurun Sudan. Wal bahrul akhidh, dan laut akhidh. Jadi Sudan ke atas lagi, di atasnya Sudan itu. Di atasnya Sudan, kawasan itu sekarang dikenal dengan negara Ethiopia dan Eritrea. Minal Yaman ilal Qulzum. Qulzum itu Laut Merah. Dari Yaman ke Laut Merah. Jadi dia di seberang Jazirah Arab. Ya, Jazirah Arab dengan Sudan, Ethiopia, Eritrea itu di seberangnya. Di seberang Jazirah Arab, Arab Saudi, Yaman seberangnya, ya. Fakana awwalu man kharaja farran bidinihi ila al-Habasyah. Fakana awwalu man kharaja farran bidinihi ila al-Habasyah, dan orang yang pertama kali keluar pergi menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah adalah, dan orang yang pertama kali pergi menyelamatkan agamanya ke negeri Habasyah yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu wa ma'ahu zaujatuhu, bersama istrinya Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ahu an-nas. Ruqayyah binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tabi'ahu, lalu diikuti oleh kaum muslimin yang lainnya. Jadi yang pertama pergi hijrah yaitu Utsman dengan istrinya. Utsman ini menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena istri Utsman bin Affan adalah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ruqayyah. Wa qila bal awwalu man hajara ila ardil Habasyah. Wa qila bal awwalu man hajara ila ardil Habasyah Abu Hatib Ibnu Amr bin Abdu Syams Ibnu Abdi Wud Ibnu Nasr Ibnu Malik. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama hijrah itu ke negeri Habasyah adalah Abu Hatib bin Amr bin Abdu Syams bin Abdu Wud bin Nasr bin Malik. Kemudian susul menyusul sebagian kaum muslimin. Berangkat pula setelah itu Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abang dari Ali bin Abi Thalib. Wa jama'at radhiyallahu anhum wa ardahum, dan jamaah kaum muslimin yang lainnya. Wa kanu qariban min 80 rajulan. Dan jumlah mereka yang pergi hijrah itu total semuanya hampir 80 orang. Mereka pergi. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar tetap berada di kota Mekah. Lihat beraninya, keberanian, syaja'ah, keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang lain disuruhnya hijrah, dia tetap di Makkah berdakwah. Tentu bahaya semakin tertuju kepada dia. Seorang juru dakwah yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin menjadi pewaris para nabi harus memiliki keberanian dalam menegakkan kebenaran. Meneladani keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada pendapat yang aneh. Ya, ini saya bacakan.
Dia kritik pendapat itu. Jadi Imam Ibnu Katsir kelebihannya itu, dia seorang kritikus juga, kritikus hadis dan sejarah, sehingga ketika ada pendapat-pendapat yang aneh dia cantumkan dan dia kritik di situ. Apa kata beliau? Wa qad dzakara Muhammad bin Ishaq fi jumlati man hajara ila Abdul Habasah Aba Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Dan Muhammad bin Ishaq, salah seorang ahli sejarah, menyebutkan fi jumlah, ikut di dalam kelompok yang hijrah ke negeri Habasyah, ila ardil Habasyah, sahabat Abu Musa al-Ash'ari Abdullah bin Qais. Apa kata Ibnu Katsir? Wa ma adri ma hamalahu ala hadza. Wa ma adri, dan aku tidak tahu. Ma hamalahu ala hadza, apa yang membuat dia mengemukakan pendapat ini. Jadi dia heran, Ibnu Katsir, kok Muhammad bin Ishaq ada menyebutkan pendapat atau ada mengatakan Abu Musa al-Asy'ari ikut hijrah ke sana. Fa inna hadza amrun zahirun la yakhfa 'ala man huwa dunahu fi hadzal sya'n. Kekeliruan fa inna hadza, sesungguhnya ini amrun zahir, perkara yang sudah nyata, sudah jelas. La yakhfa, tidak tersembunyi. 'Ala man huwa dunahu, tidak tersembunyi bagi orang yang ilmunya lebih rendah dibandingkan Muhammad bin Ishaq ini. Tapi kok dia bisa berpendapat seperti itu, kata Ibnu Katsir. Orang yang ilmu levelnya di bawah itu saja sudah tahu itu tidak benar. Nggak ada itu. Wa qad ankara dzalika 'alaihi al-Waqidi wa ghairuhu min ahli al-maghazi. Wa qad ankara, dan sungguh telah mengingkari Muhammad bin Ishaq, mengingkari pendapat Muhammad bin Ishaq itu, Al-Waqidi, Imam Al-Waqidi, dan lain-lainnya min ahli al-maghazi, dari ulama-ulama ahli sejarah. Wa qalu, dan mereka berkata, inna Aba Musa innama hajara minal Yaman ilal Habasyah ila indi Ja'far. Kata mereka, sesungguhnya Abu Musa al-Asy'ari hijrah ke Habasyah itu dari Yaman ke tempatnya Ja'far. Karena Ja'far sudah di sana, jadi Ja'far dulu hijrah ke sana dengan yang lainnya kaum muslimin yang 80 orang itu. Abu Musa menyusul dari Yaman, bukan dari Mekah. Kemudian dia menyusul dari Yaman. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari itu orang Yaman. Kama ja'a dzalika musarrahan bihi fi sahih min riwayatihi, sebagaimana hal demikian ditegaskan dalam riwayat yang sahih, disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari sendiri. Jadi Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari. Apa kata Abu Musa al-Asy'ari? Balagana makhrajun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu bil Yaman. Kami mendengar berita munculnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu kami sedang berada di Yaman. Farakibna safinah. Lalu kami pun mengarungi lautan dengan kapal. Mereka ingin menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari dengan orang-orang yang bersamanya dari Yaman di Laut Merah. Fa'alqatna safinatana ila Najashi bil Habasyah. Tapi ternyata mereka dihantam badai, gelombang. Akhirnya apa kata dia? Akhirnya kami terdampar di Habasyah, di tempat Raja Najasyi. Jadi dia bukan sengaja mau hijrah. Ini Abu Musa al-Asy'ari sendiri yang bercerita. Dia bukan sengaja pergi hijrah ke sana. Mereka berniat menemui
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mereka naik kapal dari Yaman. Rupanya terdampar mereka di Habasyah. Fawafaqana Ja'far bin Abi Thalib, maka bertepatan pula dengan hijrahnya Ja'far ke sana menyusul Utsman. Bertemulah mereka di sana. Fa'aqamna ma'ahu hatta qadimna, lalu kami pun bermukim, menetap di sana bersama Ja'far sehingga kami datang menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Nah, jadi dia akhirnya dia turun dekat Ja'far bin Abi Thalib, menetap di sana. Sampai akhirnya ketika Khaybar telah ditaklukkan, Khaybar itu benteng Yahudi, ditaklukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin, mereka pun datang dari Habasyah ke Madinah. Ketika mereka sampai di Madinah, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Musa dan kawan-kawannya? Lakum antum ya ahlas safinah hijratan. Untuk kalian wahai ahlus safinah, safinah kapal. Hai ahli safinah, karena mereka kan mengendarai kapal, ya, dari Yaman sampai mereka terdampar di Habasyah. Kalian hai ahlus safinah, para penumpang-penumpang kapal, kalian punya dua hijrah, ke Habasyah dan ke Madinah. Itu keutamaan Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dengan demikian jelas bagi kita bahwa pendapat yang benar, Abu Musa al-Asy'ari itu bukan hijrah sengaja pergi hijrah ke Habasyah, tidak, ya. Nah, di sini mungkin kekeliruan Al-Imam Muhammad bin Ishaq, pengarang kitab Sirah Ibnu Hisham. Baik. Najasyi itu gelar raja-raja yang berkuasa di sana di Habasyah. Itu gelar, setiap raja-raja yang berkuasa di sana digelari Najasyi. Seperti kalau di Mesir itu Firaun. Kalau di Romawi Kaisar. Setiap yang memimpin mereka digelari Kaisar. Kalau di Persia Kisra. Nah, di Najasyi penguasanya digelari, di Habasyah penguasanya digelari Najasyi. Adapun namanya disebutkan oleh para ahli sejarah, namanya adalah Ashamah. Kalau namanya Ashamah, gelarnya Najasyi. Kita lanjutkan. Fanhazal muhajiruna ila mamlakati Ashamatan Najasyi. Ini Ashamah. Maka kaum muhajirun yang 80 orang itu, mereka pun meminta suaka atau mencari suaka ke kerajaan Ashama an-Najasyi. Jadi mereka di sana dapat pelindungan, suaka. Fa'awahum wa akramahum. Maka Najasyi melindungi mereka dan memuliakan mereka. Karena Ashamah an-Najasyi ini terkenal seorang raja yang adil dan tidak zalim. Fakanu indahu aminin. Dan mereka kaum mukminin aman tentram di sisi Najasyi. Sampailah berita itu kepada orang-orang Quraisy bahwa kaum mukminin yang hijrah ke sana itu berada dalam keadaan tenang, aman, damai, tentram. Takut mereka. Takut apa? Islam tersebar di sana. Takut nanti orang-orang Quraisy dipandang buruk oleh bangsa-bangsa lain. Wah. Takut Islam menjadi kuat. Akhirnya mereka kirimlah utusan-utusan untuk menemui Ashama an-Najasyi. Tujuan mereka adalah memfitnah, memprovokasi raja ini agar mau memulangkan kaum muhajirin ini kembali ke Mekah.
Maka diutuslah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As. Ketika itu Amr bin As belum masuk Islam. Dan Amr bin As ini dari zaman itu sudah dikenal sebagai diplomat ulung, ahli dalam bernegosiasi. Itu sudah dikenal dia, lihai. Sebelum Islam dia juga itu sering diutus oleh orang-orang Quraisy. Nah, ini salah satunya. Diutus oleh orang Quraisy, Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As, dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak, pakaian, emas, dan lain sebagainya dari Mekah untuk diberikan kepada Najasyi. Tujuannya apa? Agar bisa mereka membawa pulang orang-orang Islam yang hijrah ke sana. Tapi ternyata raja itu nggak mau. Ditolak. Lalu mereka berusaha mencari perantara. Mereka temui pemimpin panglima-panglima di kerajaannya. Diminta panglima-panglima itu yang berbicara, mereka sogok. Dan tidak juga diterima. Lalu akhirnya mereka sebarkanlah fitnah-fitnah. Mereka katakan orang-orang yang lari dari Mekah itu, mereka mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Isa. Nah, mereka tahu orang itu telah membuat kedustaan terhadap Nabi Isa. Mereka katakan Isa itu abdun, hamba. Tentu kaget orang-orang itu. Wah, ini pelecehan terhadap orang yang mereka pertuhankan, ya, sebagai anak Tuhan mereka, dalam keyakinan menyimpang agama mereka. Akhirnya sampailah berita itu, fitnah-fitnah itu ke telinga Habasyah. Dan sebagai raja yang adil, dia tidak serta-merta mempercayainya. Maka diperintahkanlah, hadirkan orang-orang Islam itu ke hadapan saya. Maka dipanggillah kaum muslimin ke istana Raja Habasyah. Dan ketika itu yang menjadi juru bicara kaum muslimin adalah Ja'far bin Abi Thalib. Mereka sepakat semua menunjuk Ja'far bin Abi Thalib sebagai juru bicara. Kemudian tampillah Ja'far berhadapan dengan Raja Habasyah. Raja Habasyah pun bertanya kepada dia, apa yang saya dengar tentang kalian? Bahwa kalian, kata mereka, mengatakan suatu perkataan yang tidak pantas kepada Isa. Maka Ja'far bin Abi Thalib menjawabnya dengan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam. Surat Maryam. Kaf ha ya ain sad dan seterusnya. Wadhkur fil kitabi Maryam. Apa itu awalnya? Kita baca ya sedikit. Surat Maryam. Isi surat Maryam itu bercerita tentang Maryam dan Nabi Isa dan yang lain-lain, nabi-nabi yang lainnya dari Bani Israel. Dia bacakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Maryam dan didengar oleh Raja Najasyi. Nah, ini dia. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Ingatlah rahmat Rabbmu kepada hambanya Zakaria. Inilah kisah tentang rahmat yang Allah berikan kepada hambanya Zakaria. Terus cerita tentang Zakaria dahulu, kemudian Nabi Yahya, kemudian sampai kepada cerita setelah itu Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabadzat min ahliha makanan syarqiyya. Mulai dari itu ayat 15, ayat 16 itu bercerita tentang Maryam dan Nabi Isa. Dibacakan. Falamma faragh, sampai selesai, tatkala selesai Ja'far bin Abi Thalib membacakan ayat itu, dan mereka bisa bahasa Arab ya. Daerah Sudan, kemudian sebagian dari Ethiopia dan Eritrea itu, mereka selain punya bahasa khusus di situ, mereka juga bisa bahasa Arab. Dan Djibouti di bawah lagi, bagian bawah negara Afrika juga, itu mereka bisa berbahasa Arab karena cuma di seberang laut dan seringnya mereka berinteraksi ya. Bahkan sebagian mengatakan orang-orang di situ itu seperti Sudan itu masih bagian dari Arab.
bagian Arab Afrika. Falamma faragh, tatkala selesai Ja'far bin Abi Thalib membaca surat Maryam, akhadha an-Najashi 'udan minal ard. Selesai, Najasyi mengambil tongkat dari tanah, diketok-ketoknya tongkat itu. Faqal, dan dia berkata, ma zada ala ma fit Taurah wala hadzal 'ud. Apa yang dikatakan oleh orang beriman ini, apa yang mereka bacakan ini tidak melebih-lebihkan dari apa yang ada di dalam Taurat. Sama seperti yang ada di dalam Taurat, maksud Taurat yang belum diselewengkan. Dia berilmu, seorang raja yang berilmu. Dan juga tidak melebih-lebih daripada tongkat ini. Pada Ja'far dan orang-orang Islam, idhabu fa antum syuyum. Pergilah, kalian aman bi ardi, di negeriku. Man sabbakum gharim, siapa yang mencela kalian, menyakiti kalian, maka mereka akan didenda, terhutang. Lalu Raja Najasyi berkata kepada Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah, bin Abi Rabi'ah, wallahi, demi Allah, kata Raja Najasyi, lau a'taitumuni dubram min zahabin, kalau seandainya kalian beri kepadaku gunung emas, bukan emas, gunung emas kalian berikan kepadaku, masallamtuhum ilaikumah, aku tidak akan serahkan mereka kepada kalian berdua. Kemudian akhirnya diperintahkannya, kembalikan hadiah-hadiah yang mereka bawa itu, jangan diterima. Maka pulanglah Abdullah bin Abi Rabi'ah dan Amr bin As dengan tangan hampa ke Mekah. Nah, ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman di sana melalui raja yang adil ini. Dan Raja Najasyi, wahai saudaraku, akhirnya dia masuk Islam. Ya. Masuk Islam, kemudian terjadi peperangan di sana antara dia dengan kaumnya yang tidak setuju dia masuk Islam, terjadi pemberontakan dan dia perang dan diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika terjadi perang antara Raja Najasyi dan kaum pemberontak di negerinya yang tidak setuju dia masuk Islam, waktu itu para sahabat sudah khawatir, cemas. Mereka berkumpul, bersiap-siap di tepi sungai Nil. Mereka berkumpul, lalu mereka bermusyawarah apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya mereka sepakat, diutus seseorang menyeberang sungai itu, menyeberang ke sana berenang dan mengamati peperangan. Apa hasilnya? Kalau Raja Najasyi kalah, mereka bisa bersiap-siap segera pergi menyelamatkan diri dan agama mereka. Kalau Raja Najasyi menang, mereka akan tetap berada di sana bersama Raja Najasyi. Lalu dipilih siapa yang akan dikirim. Terpilihlah Zubair Ibn Al-Awwam, yang terkenal dia salah seorang perenang, ya, Zubair. Dan putranya juga Abdullah bin Zubair juga seorang ahli perenang juga. Bahkan Abdullah bin Zubair itu pernah tawaf keliling Ka'bah dengan berenang waktu itu banjir. Nah, itu disebutkan kisahnya oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Pernah banjir itu, Ka'bah itu terendam. Tidak ada orang yang sanggup. Abdullah bin Zubair ini tawaf dia dengan berenang. Jadi walaupun padang pasir pun mereka luar biasa ya, jago-jago berenang. Kalau kita air banyak malah nggak pandai-pandai berenang. Lalu Az-Zubair diceritakan di situ, Az-Zubair pun berenang ke seberang tempat terjadinya peperangan dan dia mengamati, mengawasi jalannya peperangan, kemudian menyampaikan beritanya kepada kaum muslimin dan Allah menangkan Raja Najasyi sehingga mereka tetap berada di sana sampai akhirnya mereka pergi ke Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah. Dan Raja Najasyi ini juga ketika Rasulullah SAW menikah dengan salah seorang istrinya, Raja Najasyi langsung yang memberikan hadiah-hadiah dan membayarkan maharnya. Dan ketika Raja Najasyi wafat, Jibril memberitahukan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat, telah wafat pada hari ini salah seorang raja yang soleh. Lalu mereka melakukan sholat gaib. Dan itu yang pertama dan terakhir, sekali itu saja Rasulullah SAW
melakukan salat ghaib, menyolatkan Raja Najasyi yang wafat. Oleh karena itu Raja Najasyi ini adalah seorang mukmin, tapi dia tidak sempat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai sahabat. Tapi tetap dia adalah mukmin yang pertama dan juga pejuang Islam yang menegakkan Islam di negerinya. Baik, kalau kisah tadi ada di sini semua ya yang saya ceritakan tadi tentang bagaimana upaya orang musyrikin mengirim Abdullah bin Abi Rabi'ah dan juga Amr bin As, kemudian dialog antara Ja'far bin Abi Thalib dan Raja Najasyi, lalu yang kejadian dia membacakan ayat itu dan bagaimana reaksi dari Raja Najasyi, itu semuanya ada di sini. Tadi sudah saya ceritakan. Dengan demikian wahai saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, selesai fasal ini, yaitu fasal tentang fitnatul mu'minin min ahli Makkah wal hijrah ila ardil Habasyah. Kita masuki fasal yang baru. Qala al-Imam Ibnu Katsir, faslun, halaman 57. Muqata'atul musyrikina li Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib. Muqata'ah itu apa ya bahasa kitanya? Seperti ini dia. Embargo dalam segala hal. Jadi diputus perekonomian, perniagaan, hubungan, apa semuanya. Mereka terapkan embargo, orang-orang muslim menerapkan embargo terhadap Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Walaupun mereka sebagai musyrikin, sebagian tetap di embargo juga karena keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Thumma aslama Hamzah, ammu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa jama'atu katsirun wa fasha al-islamu. Thumma artinya kemudian. Aslama masuk Islam. Kemudian masuk Islamlah Hamzah, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Hamzah ini orang yang ditakuti. Dia seorang jagoan. Ya, ahli bela diri, berkelahi dan ahli memanah, berkuda, semuanya. Dia ditakuti, pahlawan orang-orang Quraisy. Kisah keislamannya dikisahkan oleh para ahli sejarah. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela dan disakiti oleh orang-orang musyrikin, oleh Abu Jahal. Berita itu sampai kepada Hamzah. Marah dia belum masuk Islam waktu itu, tapi dia marah karena keponakannya disakiti. Datang dia, dipukulnya Abu Jahal. Lalu dia katakan, apakah kalian mengganggu dan menyakiti dia, sedangkan saya berada di atas agamanya? Terkejut orang-orang musyrikin. Nah, sejak itulah dia akhirnya mengiklankan atau mengumandangkan syahadatnya, mengumumkan keislamannya. Maka dia memeluk Islam. Kemudian juga setelah Hamzah masuk Islam, berturut-turut semakin banyak kaum muslimin, wa jamaah katsirun, banyak pula yang masuk Islam. Wa fasha Islam, wa fasha al-Islam. Fasha itu tersebar atau menyebar. Maka menyebarlah Islam di kota Mekah. Semakin takut dan khawatir tokoh-tokoh Quraisy atau orang-orang Quraisy yang masih musyrikin. Falamma ra'at Quraisyun dzalik, tatkala orang Quraisy melihat hal tersebut, sa'aha, mereka semakin sakit hati, semakin cemas dan khawatir. Wa ajma'u, maka sepakatlah mereka ala an yata'aqadu, berkumpul mereka tokoh-tokoh Quraisy yang musyrikin itu, lalu membuat sebuah kesepakatan. Ala Bani Hashim wa Bani Al-Muttalib ibni Abdi Manaf. Mereka buat kesepakatan sesama mereka, sikap atau apa yang mereka lakukan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib, anak keturunan Abdu Manaf.
Apa perjanjian yang mereka sepakati itu? Mereka tuliskan perjanjian itu. Isinya, an la yubayi'uhum, tidak boleh seorang pun dari orang Quraisy yang melakukan transaksi ekonomi, perniagaan dan perdagangan dengan orang-orang Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, wala yunakihuhum, tidak boleh menikah dengan mereka, wala yukallimuhum, tidak boleh berinteraksi, berbicara dengan mereka, wala yujalisuhum, tidak boleh duduk bersama mereka, bergaul bersama mereka, hatta yusallimu ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang musyrikin. Jadi itu kesepakatan mereka. Enggak boleh ada orang berjual beli lagi. Enggak boleh ada orang menikah dengan orang itu, dengan suku itu. Tidak boleh ada interaksi, tidak boleh bicara, tidak boleh duduk bersama mereka, tidak boleh bergaul. Jauhi, diputus hubungan, diembargo secara total. Sampai mereka menyerahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kesepakatan itu mereka tulis. Wa katabu bidzalika sahifah. Dan mereka menuliskan hal itu dalam sebuah lembaran. Wa 'allaquha fi saqfil Ka'bah. Dan mereka gantung perjanjian itu di atap Ka'bah, di dalam itu. Ka'bah itu di dalamnya mereka gantung. Agar apa? Agar menjadi penguat, sehingga tidak ada yang berani melanggar lagi. Siapa yang menulis? Jadi juru tulisnya, wa yuqal, ada yang mengatakan, innal ladzi katabaha, sesungguhnya orang yang menuliskannya adalah Mansur bin Ikrimah bin Amir bin Hashim bin Abdi Manaf, masih karib kerabat juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqal, ada lagi pendapat yang mengatakan bal, akan tetapi yang menulis adalah An-Nadhr bin Harith. An-Nadhr bin Harith. Fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengetahui hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjatkan doa kepada Allah agar Allah menghukum Nadhr bin Harith ini. Berdoa Rasulullah, fashullat yaduhu, maka lumpuhlah tangannya, menjadi lumpuh tangannya. Shullat, Allah hukum lumpuh tangannya. Sejak itu tidak ada lagi orang yang mau bergaul dengan Banu Hashim dan Banu Muttalib, baik yang beriman maupun yang kafir. Yang penting kalau dia dari Banu Hashim, dari Banu Muttalib, tidak ada orang lagi yang mau bergaul dengannya. Tidak ada yang mau berbicara, tidak ada yang mau berinteraksi, tidak diladeni jual belinya, tidak ditolong, tidak apa, semua pokoknya tidak ada lagi. Melihat hal tersebut, akhirnya Banu Hashim dan Banu Muttalib, akhirnya mereka semuanya bergabung, lalu berkumpul di salah satu celah gunung-gunung batu itu. Karena Mekah itu kan dikelilingi oleh gunung batu. Masjidil Haram, Mekah itu di lembah. Sekelilingnya adalah gunung-gunung batu yang tinggi. Di antara gunung batu, gunung satu lagi itu ada lembah-lembah, ada celah-celah. Akhirnya mereka semua pergi ke situ. Pergi ke situ, baik yang mukmin maupun yang kafir, dari Banu Hashim, Banu Muttalib, semuanya ke situ. Di sini perhatikan, di sini kata Ibnu Katsir, wan haza ila sya'bi Banu Hashim wa Banu Muttalib. Kemudian Banu Hashim dan Banu Muttalib menyelamatkan diri ke Syi'ib. Syi'ib itu celah gunung tadi. Mu'minuhum wa kafiruhum, baik mukmin maupun kafir. Illa Aba Lahabin, kecuali satu orang, yaitu Abu Lahab. Kecuali Abu Lahab, la'anahullah, semoga Allah melaknatnya.
wa waladahu, dan anaknya. Jadi Abu Lahab dan anaknya nggak mau ikut, padahal dia dari karib kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga, dari Banu Hashim juga. Dia saja yang membelot. Sementara yang lainnya walaupun yang kafir pun ikut ke sana. Yang mukmin jelas karena mereka beriman membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kafir karena mereka satu keluarga, satu suku. Jadi dahulu itu kesukuannya sangat kuat, loyalitas kesukuannya. Maka berkumpullah atau berlindunglah Banu Hashim dan Banu Muttalib itu di Syi'ib Ali bin Abi Thalib, di Syi'ib Abu Thalib. Syi'ib Abu Thalib itu celah yang di salah satu gunung itu, lembah di antara dua gunung itu yang dikuasai dan dimiliki oleh Abu Thalib. Mahsurina mudayyaqan alaihim jiddan nahwa min thalath sinin. Mereka terkurung di situ. Terkurung di celah gunung itu dan dipersempit ruang gerak mereka lebih kurang 3 tahun, sampai ketika itu nggak ada lagi yang bisa dimakan. Fatimah menceritakan radhiyallahu anha, sampai mereka terpaksa makan rumput-rumput, dedaunan rumput-rumput yang ada itu mereka makan. 3 tahun mereka diembargo, nggak bisa kemana-mana, nggak bisa apa-apa. Perekonomian mereka bagaimana? Mereka nggak boleh jual beli. Kalaupun ada itu orang yang menolongnya, itu diam-diam, sembunyi-sembunyi, takut ketahuan orang-orang musyrikin. Wahunaka amila Abu Talibin qasidatahu al-mashhurah. Dan di sanalah atau ketika itulah Abu Talib menggubah kasidahnya, bait-bait syairnya yang terkenal, sebagai ucapan terima kasih kepada sebagian orang yang membantu mereka. Kata dia, jazallahu anna abda syamsin wa naufala. Semoga Allah membalas Abdu Syams dan Naufal. Itu orang yang masih mau membantu mereka. Kemudian setelah berjalan 3 tahun seperti itu, keadaan mereka semakin sulit, banyak yang sakit, ada yang luka-luka ususnya, sampai ya berat itu. Ada tokoh-tokoh Quraisy yang terpanggil. Allah gerakkan hati mereka, merasa kasihan mereka. Lalu mereka berusaha untuk merusak lembaran perjanjian itu. Apa kata Ibnu Katsir? Tsumma sa'a fi naqdi tilka as-sahifah aqwamun min Quraisy. Tsumma, kemudian ada beberapa orang tokoh Quraisy, aqwam itu beberapa orang tokoh Quraisy, sa'a berusaha fi naqdi merusak lembaran tersebut. Fakana al-qa'imu fi amri dzalika Hisham bin Amr bin Harith bin Hubayib bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amr bin Amir bin Lu'ay. Dan orang yang menjadi motor penggerak untuk menghancurkan lembaran perjanjian itu adalah orang yang bernama Hisham bin Amr bin Harith bin Hubayib bin Nasr bin Malik bin Hisl bin Amir bin Lu'ay. Pergi dia menemui Mut'im bin Adi dan tokoh Quraisy lainnya, ditemuinya, lalu disampaikannya, kenapa kita harus memperlakukan itu? Mereka adalah karib kerabat kita juga, orang-orang kita juga. Pergi dia masya fi dzalika ila Mut'im bin Adi. Pergi dia menemui Mut'im bin Adi wa jama'atin Quraisy dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Fa ajabuhu ila dzalik. Kemudian ada beberapa tokoh Quraisy yang menyetujui untuk membatalkan perjanjian itu. Tapi sebelum mereka sampai ke situ, ternyata Allah sudah kirimkan rayap-rayap memakan lembaran itu. Ketika mereka sampai, mereka dapat itu, ternyata lembaran itu sudah rusak dimakan rayap.
Apa kata Imam Ibnu Katsir di sini menceritakan? Wa akhbara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaumahu, wa akhbara, dan memberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada kaumnya, annallaha qad arsala ala tilka as-sahifa al-aradata, annallaha, bahwasanya Allah qad telah arsala, mengutus, ala tilka as-sahifa, kepada lembaran tersebut, al-aradah, al-aradah, al-aradata, yaitu rayap-rayap serangga. Fa'akalat jami'a ma fiha illa dzikrullah azza wa jalla. Lalu rayap-rayap itu memakan semua yang ada di lembaran itu kecuali yang ada nama Allah. Fakana kadzalika. Ketika orang tokoh-tokoh Quraisy itu datang, dan mereka dapati seperti itu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu dari wahyu dan dia sampaikan kepada kaumnya. Maka batallah perjanjian tersebut. Rusaklah embargo itu. Akhirnya bisa Banu Hashim, Banu Muttalib kembali ke rumah mereka di Mekah. Dan terciptalah perdamaian di antara mereka waktu itu, sekalipun Abu Jahal nggak setuju. Kata Ibnu Katsir, "Tsumma raja'a Banu Hashim wa Banu Muttalib ila Makkah. Wa hasala sulhu biraghmi min Abi Jahlin." Tsumma, kemudian roja'a, kembalilah Banu Hashim, Banu Muttalib ke Mekah, ke rumah mereka. Wa hasala, dan tercapailah as-sulhu, kesepakatan damai, sekalipun Abu Jahal tidak setuju. Setelah itu, karena mereka sudah keluar dari embargo itu dan ada perjanjian, ada perdamaian, sampai berita ke Habasyah. Tapi berita itu kalau sudah sampai dari mulut ke mulut biasanya banyak berubah. Sampainya ke Habasyah itu beritanya bahwa orang Quraisy masuk Islam. Wah, terdengar kabar di sana. Orang Quraisy sudah masuk Islam. Akhirnya sebagian dari mereka yang ada di sana mengira berita itu benar bahwa orang Quraisy sudah masuk Islam, pulang mereka ke Mekah. Tapi mereka dapati di sana bala, ujian, cobaan, gangguan dari orang-orang musyrikin masih sama seperti dulu, bahkan semakin keras. Akhirnya mereka tetap berada di sana sampai hijrah ke Madinah. Sebagian yang lain masih tetap di Habasyah tinggal. Disinilah pentingnya kita itu tabayun, meneliti kebenaran sebuah berita. Yang menyebabkan mereka pulang karena ada berita seperti itu menyampaikan. Padahal belum sampai di sana, ternyata masih seperti dulu. Orang-orang Quraisy masih mengganggu kaum muslimin. Ternyata itu berita yang tidak benar. Maka wahai saudaraku, pelajarannya kita harus menyaring, memfilter setiap informasi-informasi, berita-berita, apalagi yang terkait maslahat untuk agama, untuk umat. Ya, harus berhati-hati. Jangan asal dapat sesuatu berita, informasi, kita ikut share sana, share sini, padahal kita belum tahu kebenaran berita itu. Nanti akibatnya bisa menimbulkan dampak-dampak negatif, akibat-akibat negatif, baik pada diri kita ataupun orang lain. Qala al-Imam Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wattasala al-khabaru bil ladzina hum bil Habasyah." Wattasala, sampailah khabar berita, bil ladzina hum bil Habasyah, kepada kaum muslimin yang ada di Habasyah. Anna Quraisyan aslamu, bahwasanya orang Quraisy telah masuk Islam. Faqadima Makkah minhum jamaah, maka pulanglah sekelompok dari mereka ke Mekah. Fawajadul balaa wa syiddata kama kana, tetapi fawajadu, mereka dapati al bala, asyiddah, ujian, kekerasan, kama kana, masih seperti dulu. Fastamarru bi Makkah, akhirnya mereka tetap berada di Mekah, ila an hajaru ilal Madinah, sampai mereka hijrah ke Madinah. Illa Sakran ibn Amru
zauja Saudah binti Zam'ah, kecuali Sakron bin Amru, suaminya Saudah, suaminya Saudah binti Zam'ah. Sakron ini wafat setelah pulang dari Habasyah sampai ke Mekah, dia wafat sebelum sempat dia hijrah ke Madinah. Dan Saudah ini akhirnya dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi salah seorang ummahatul mukminin, ibu orang-orang yang beriman, menjadi salah seorang istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha. Wa illa Salamah ibn Hisham wa Iyash bin Abi Rabi'ah, dan juga kecuali Salamah bin Hisham dan Iyash bin Abi Rabi'ah tidak bisa hijrah. Fa innahuma uhtubisa mustad'afaini, sesungguhnya mereka berdua, Salamah bin Hisham dan juga Iyash bin Abi Rabi'ah ini, mereka terpenjara, tertahan di Mekah, disiksa, diganggu, disakiti karena mereka dalam kondisi lemah. Begitu juga dengan Abdullah, wa illa Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza, fa innahu bisa, dia juga dipenjara oleh orang Quraisy. Sampai perang Badar, ia lari dari penjara orang Quraisy lalu pergi bergabung dengan kaum muslimin. Falamma kana yauma Badar, tatkala perang Badar, haraba minal musyrikin. Abdullah bin Makhramah bin Abdul Uzza ini lari, meloloskan diri dari orang musyrikin dan bergabung dengan kaum muslimin. Ini kisah kaum muslimin yang menghadapi embargo orang-orang kufar Quraisy dan pulangnya sebagian kaum muslimin dari Habasyah. Dengan demikian selesai fasal tersebut. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan fasal yang baru, yaitu Amul Huzni wa Khurujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasal tentang tahun kesedihan, yaitu tahun wafatnya Khadijah dan paman beliau Abu Talib, serta keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Taif untuk berdakwah. Itu insyaallah kita baca dan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Sampai di sini materi kajian sirah kita. Waktu yang tersisa beberapa menit ke depan kita gunakan untuk bertanya jawab. Bagi akhwat yang hendak bertanya, tulis pertanyaan dan nanti oper atau sampaikan ke depan. Silakan. Naam. Boleh silakan, tidak ada masalah. Iya, ini sudah ditanyakan oleh Mas Heri waktu itu, oleh Pak Syam. Jadi mereka meninggal di atas agama musyrikin. Mereka meninggal dalam keadaan musyrik, sehingga mereka tempatnya di dalam neraka. Dan ini ada di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membuat sebagian orang tidak menerimanya? Kenapa? Ibrahim bapaknya juga musyrik, ya. Tidak ada masalah. Itu bukan pelecehan dan bukan penghinaan. Pernah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, di mana ayahku?" Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah diam saja. Diulangnya lagi. Lalu Rasulullah katakan, "Ayahmu ada di neraka. Inna abaka finnar." Sedih orang itu. Pergi dia dipanggil lagi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan oleh Rasulullah, ayahmu dan ayahku tempatnya ada di neraka. Dan mereka memang sama seperti Abu Talib juga. Mereka meninggal, Abdul Muttalib kakeknya juga, mereka meninggal dalam keadaan sebagai musyrik. Ya, orang yang tidak percaya atau tidak terima ini karena dia belum sampai ilmu kepada dia, belum mempelajarinya. Kalau mereka mempelajari sirah dengan baik, kalau mereka mempelajari hadis-hadis Rasulullah dengan baik, mereka pasti tahu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, dalam Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, ini juga pernah saya sampaikan. Lalu lewatlah mereka di Abwa. Abwa itu tempat makamnya ibunya,
Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu? Ista'dzantu rabbi. Aku minta izin kepada Rabbku, kepada Allah. Li'an astaghfira li ummi falam ya'dzan li. Aku minta izin untuk mohon ampunan bagi ibuku. Allah tidak izinkan. Wasta'dzantu li ziyarati qabriha. Aku minta izin untuk menziarahi kuburannya. Fa'adzina li. Dan diizinkan oleh Allah. Maka Rasulullah singgah ziarah ke kuburan ibunya. Waktu itu ikut mampir bersama beliau 1000-an sahabat lengkap dengan pakaian perang mereka. Muqanna'un bil hadid. Ini sudah kita bacakan waktu itu. Ketika itu Rasulullah menangis teringat ibunya. Sehingga tidak ada, kata sahabat yang meriwayatkan, belum pernah dia melihat keadaan yang sangat menyedihkan. Rasulullah menangis dan orang-orang bersamanya menangis seperti di hari itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Silakan. Mohon dijelaskan tentang surat Al-Baqarah ayat 71 tentang semangat dalam rahmat, seperti yang dilakukan Abu Bakar tadi. Itu kita dibolehkan untuk menunjukkan sedekah kita, seperti itu. Bagusnya bagaimana? Iya. Terus masalah hadis yang tentang Abu Bakar yang menyerahkan Seluruh katanya. itu kan pemahamannya ada yang bilang apa yang sedang dia dibawa atau sedekah dia yang ada di rumahnya semuanya diserahkan. Yang mana? Iya. Al-Baqarah ayat 271. Iya. Baik. Di juz 2 itu. Sebentar. In tubdus sadaqati di juz 3. In tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum wa yukaffir ankum min sayyi'atikum. Ya, dan seterusnya. Artinya jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikan kepada orang-orang fakir maka itu lebih baik bagimu. Ya. Bersedekah boleh terang-terangan dan boleh sembunyi-sembunyi, dan sembunyi-sembunyi adalah lebih baik. Bersedekah terang-terangan baik, bersedekah diam-diam lebih besar keutamaannya. Dan sahabat semuanya ada yang bersedekah terang-terangan, pernah juga mereka bersedekah diam-diam. Semuanya pernah dilakukan. Peristiwa ketika Abu Bakar bersedekah itu karena Rasulullah memang ketika itu sedang mengumpulkan infak, sedang di masjid, ayo memerintahkan kaum muslimin untuk bersedekah. Waktu itu mau perang Tabuk, karena kaum muslimin butuh donasi yang banyak untuk perang Tabuk itu, diajak untuk berinfak. Nah, tidak apa-apa, tidak ada masalah selama kita bisa menjaga keikhlasan kita, dan tujuan kita juga mungkin untuk memotivasi yang lainnya melakukan kebaikan seperti kita, itu boleh. Dan kalau kita menyembunyikan infak kita itu lebih baik lagi, karena ada keutamaan bersedekah dengan diam-diam, salah satunya ayat ini, dan juga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yuzilluhumullah yaumal qiyamati tahta zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 orang atau 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di bawah naungannya kelak di hari kiamat, di hari yang tidak ada naungan tempat berteduh kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara yang 7 itu disebutkan salah satunya warajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'rifu atau la ta'lamu hatta la ta'rifu atau la ta'lamu yasaruhu ma anfaqa yaminuhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya dan dia sembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dia sedekahkan. Saking diam-diamnya, itu menunjukkan sangat rahasia, sampai-sampai yang terdekat dengan dia tangan kirinya nggak tahu. Itulah bayangkan. Nah, keutamaannya apa? Keutamaannya dia akan mendapat naungan kelak di hari kiamat. Oleh karena itu banyak ulama-ulama salaf terdahulu mereka bersedekah diam-diam. Abu Bakar, Umar itu malam-malam dia cari orang-orang yang susah,
lalu dia letakkan di depan rumahnya makanan dan segala macam, dan banyak lagi contohnya seperti Zainal Abidin, ya, anak Ali bin Abi Thalib atau cucu Ali bin Abi Thalib. Seperti itu juga ulama yang terkenal. Mereka biasa malam-malam ketika orang tidur, dia cari orang-orang miskin, diletakkan makanan di depan rumahnya. Besok mereka bangun sudah dapat makanan. Mereka nggak tahu siapa yang melakukan itu. Ketika wafat Zainal Abidin ini, Ali Zainal Abidin ini radhiyallahu anhu, mereka dapati punggungnya hitam. Ditanya keluarganya, menceritakan itu karena tiap malam dia memikul gandum, makanan untuk orang-orang miskin. Setelah dia wafat, orang-orang miskin tidak lagi mendapatkan itu. Tahulah mereka kalau itu adalah Zainal Abidin yang melakukan. Setelah wafat baru orang tahu. Nah, ini keutamaan bersedekah diam-diam. Lebih baik bersedekah terang-terangan baik, bersedekah diam-diam lebih baik lagi. Kemudian mengenai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang bersedekah dengan seluruh hartanya. Ya, ada yang mengatakan itu bersedekah dengan seluruh harta yang dia bawa. Wah, ini nggak logis yang mengatakan seperti itu. Dari mana dia paham? Itu kan sudah jelas. Ditanyanya, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Dia kata nggak ada. Allah dan Rasulnya. Berarti nggak ada lagi di rumahnya dia sisakan. Umar ditanyakan, apa yang kau sisakan untuk keluargamu? Separuhnya, berarti separuh yang dia bawa. Kalau orang bisa baca itu pasti paham itu maksudnya adalah seluruh hartanya. Dan infaknya kaum muslimin sahabat dahulu tidak bisa kita bandingkan lagi. Utsman sampai dia membiayai seluruh pasukan itu. Pasukan yang perang Tabuk itu dia biayai semuanya karena dia kaya, saudagar yang kaya. Bayangkan. Jadi mereka berinfak itu nggak tanggung-tanggung kalau berinfak itu. Belum ada apa-apanya infak-infak orang zaman sekarang. Kemudian salah satu dalil juga bolehnya kita berinfak terang-terangan itu dalam rangka kalau ada maslahat. Ketika Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikepung oleh kaum pemberontak Khawarij, dikepung rumahnya. Ini benih-benih Khawarij pertama yang menuduh Utsman korup, zalim. Lalu Utsman mengirim surat kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada sahabat-sahabat senior lainnya yang masih ada, minta besok kalian datang ke rumah, ke tempat, dan kalian berdiri di tempat yang terlihat oleh orang-orang itu. Maka datanglah Ali bin Abi Thalib, datang yang lain-lainnya, Sa'ad bin Abi Waqqas dan lain-lainnya. Kemudian dari lantai 2 muncullah Utsman bin Affan, berkata kepada mereka, bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang membeli sumur, ini ada sumur yang orang Yahudi yang punya sumur itu, dan orang kaum muslimin ketika itu tidak diizinkan oleh orang Yahudi untuk mengambil air di situ, sementara mereka butuh. Lalu Rasulullah katakan, barang siapa yang membeli sumur ini maka dia dapat surga. Dibeli oleh Utsman, diinfakkan, maka dia mendapatkan surga. Utsman katakan itu, bukankah Rasulullah pernah berkata demikian dan kalian mendengarnya? Dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, dijawab oleh sahabat yang lain, benar. Tujuannya agar pemberontak itu tahu bagaimana besarnya keutamaan Utsman itu. Apa jawab orang itu? Apa yang kau sampaikan itu benar Utsman, itu dulu, tapi sekarang engkau udah berubah, kata dia. Seperti itu. Disebutkan lagi keutamaan Utsman yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Tetap itu jawab mereka orang Khawarij itu. Ya, apa yang kau katakan benar, tapi engkau telah berubah dan engkau merubahnya. Akhirnya tidak bisa juga, akhirnya mereka membunuh sahabat Utsman bin Affan. Ini orang-orang Khawarij. Dan di zaman Ali bin Abi Thalib terjadi seperti itu juga. Ali bin Abi Thalib sampaikan juga kepada orang-orang Khawarij itu seperti Utsman begitu juga. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada orang itu akhirnya? Karena orang itu mengatakan, engkau benar tapi engkau telah merubahnya. Sebenarnya kalian telah membunuh saya. Sejak pertama kali di zaman Utsman mengatakan ini. Kalian juga telah berniat membunuh saya. Nah, ini orang Khawarij ya. Nah, mengerikan memang pemikirannya. Dan mereka tidak akan pernah ridho terhadap pemimpin yang tidak mereka setuju, kecuali dari kalangan mereka saja. Intinya tadi di situ Utsman menyebutkan sedekah-sedekah dia. Dan itu ada maslahat tujuannya agar mereka paham. Jadi itu tidak ada masalah ya. Allahu a'lam bissawab.
Silahkan kalau ada pertanyaan yang lain. Akhwat ada pertanyaan silahkan. Ya, tolong ambil itu Zubair, ambil. Dodi, silahkan Dodi. Ya. Kalau kita dengar tadi, Habasah itu adalah negara atau negeri yang makmur ketika itu. Ya. Lantas kenapa sekarang Habasah itu atau Ethiopia dan sekitar itu mengalami kemunduran? Baik. Jadi pertanyaannya bagus. Habasyah itu waktu itu negeri yang makmur. Kenapa sekarang mengalami kemunduran? Di zaman itu negeri yang makmur karena rajanya adil. Di sana rajanya adil waktu Raja Habasyah itu. Dia raja yang adil. Apalagi setelah itu dia mukmin Islam. Sebelum dia masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia memegang teguh ajaran Nabi Isa. Buktinya dia tahu ketika dibacakan surat Maryam itu, dia tahu ini benar. Tidak melebih-lebihkan daripada Taurat. Dia paham, dia berilmu, dan waktu itu ada sisa orang-orang yang masih memegang teguh agama Nabi Isa. Sama seperti Heraklius, Kaisar Romawi. Itu dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, percakapan dialog Heraklius dengan Abu Sufyan. Nanti kita ada bertemu itu kisahnya. Heraklius itu bertanya tentang Nabi Muhammad kepada Abu Sufyan. Abu Sufyan masih kafir. Tapi orang-orang dahulu di zaman jahiliyah itu mereka aib berdusta itu. Mereka nggak mau berdusta. Jadi ditanya oleh dia tentang ciri-ciri Nabi Muhammad itu, sifat-sifatnya dan dakwahnya bagaimana, pengikutnya bagaimana. Semuanya dibenarkan oleh Heraklius. Apa kata Heraklius akhirnya? Kalau memang benar seperti apa yang kau sampaikan, dia itulah adalah Nabi yang dijanjikan. Tahu dia, andai saja saya bisa selamat sampai ke tempat dia, saya akan basuh kakinya. Bahkan dia pernah berniat, Kaisar Romawi itu, Heraklius itu, Hercules itu, Heraklius bahasa Latinnya, pernah dia berniat, kalau bahasa Arabnya Herakl, untuk mendatangi Nabi, kalau saja dia bisa. Lalu dia kumpulkan betrik-betrik dia, menteri-menteri dia, pejabat-pejabat dia sampaikan. Ternyata heboh semuanya, ditutupnya pintu kan, heboh semua, khawatir melihat tidak ada satupun panglima-panglima dia, betrik-betrik dia, pejabat-pejabat dan penggawa-penggawa dia yang setuju. Akhirnya dia berpura-pura, kata dia, saya sedang menguji keimanan kalian, kata dia. Akhirnya nggak jadi dia menemui Rasulullah SAW. Maka dia mati di atas kekafirannya, khawatir kerajaannya, jabatannya hilang. Nah ini berarti ada di antara mereka tuh yang tahu tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah. Ustaz, ada hadis yang mengatakan senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Sementara ada juga hadis yang memerintahkan untuk memakai cadar. Hubungannya apa? Akhwat, kalian kan sesama akhwat bisa tersenyum. Kalau tersenyum sama kami itu fitnah jadinya nanti. Makanya kalian di hadapan laki-laki pakai cadar, nggak perlu kalian senyum kepada kami. Kami pun tidak perlu senyum kepada kalian. Tapi kalau kalian sama kalian kan bisa nggak pakai cadar. Tersenyumlah ya sesama kalian. Jadi tidak ada sama sekali bertentangan itu. Allahu a'lam bishawab. Silakan kalau ada pertanyaan yang lainnya. Itu bukan raja, salah seorang tokoh Quraisy, An-Nadhr ibnul Harith, namanya An-Nadhr ibnul Harith. Dia yang menulis perjanjian embargo terhadap kaum muslimin. Nah, terus pertanyaannya? Orang kafir boleh terhadap orang kafir, terhadap orang Islam nggak boleh lah. Ya, itu kan orang kafir, memusuhi Allah, memerangi Islam. Makanya Ibnu Katsir disitu tulisnya Abu Lahab la'anahullah. Itu kan doa itu. Semoga laknat Allah atas Abu Lahab. Ya, kalau orang-orang kafir yang jelas-jelas memusuhi Islam, nggak apa-apa, doakan keburukan untuk dia. Tapi kalau dia itu orang kafirnya baik dan diharapkan keislaman, doakan dia dapat hidayah. Semoga dia dapat hidayah untuk memeluk agama Islam. Ya, nah, Allahu a'lam bishawab.
Silahkan kalau ada pertanyaan lagi. Mukasya ada pertanyaan? Enggak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, ada, silakan. Terakhir. Mengatakan bahwasanya orang-orang jahiliyah zaman dahulu masih menganggap aib adalah dan berdusta. Ya. Jadi kalau orang Islam banyak berdusta itu Lebih parah lagi. Berarti lebih parah dari orang jahiliyah dalam hal itu gitu, dalam hal itu. Dan memang budaya mereka ketika itu kedustaan itu sangat aib bagi mereka. Oleh karena itu bagi mereka orang-orang yang merdeka, orang-orang yang terpandang itu tidak berdusta. Makanya ketika Abu Sufyan dipanggil oleh Heraklius itu, diletakkan orang-orang dia, rombongannya di belakang dia. Apa kata dia? Kalau seandainya nanti dia tidak benar, tolong kalian katakan bahwa dia bohong. Apa kata Abu Sufyan? Dijelaskan ketika itu bahwa aib bagi mereka, orang-orang mereka untuk berdusta, walaupun terhadap orang yang mereka benci. Jadi dia sampaikan apa adanya tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal waktu itu dia masih musyrik. Nggak ada ditambah-tambah, nggak ada dikurang-kurang ini. Baik saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, alhamdulillah selesai materi kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga dengan memahami, mempelajari sirah nabawiyah semakin tumbuh, semakin kuat, semakin dalam mahabbah, kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, dan banyak keteladanan yang bisa kita petik dari Rasulullah dan para sahabat sallallahu ala nabi wa radhiyallahu anis sahabah wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.